I am who you say I am. Father, we thank you. We thank you for this beautiful morning, oh God. We thank you that you put us together in this place to worship you, to adore you, to lift your name on high. Therefore be magnified, oh God. Be lifted up, oh God, upon our praises, Lord. For truly, Lord God, you are enthroned our praises, oh God. Terima kasih buat keberadaanmu ya Roh Kudus di tengah kami. Hati kami terbuka, pikiran kami siap untuk Engkau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena kami sungguh sangat percaya satu kata saja dari sorga itu cukup untuk mengubahkan seluruh keberadaan hidup kami. We thank you Lord, karena kami percaya setiap kami yang hadir di tempat ini bukan karena keinginan kehendak daging kami, tapi karena Roh Kudus yang menarik kami datang ke tempat ini. Itu sebabnya hamba sungguh sangat percaya Bapa, kami pulang berbeda ketika kami datang ke tempat ini. Karena kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada satu pernyataan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan sekali lagi dari minggu lalu. Sekarang saya ingin sampaikan lagi sesuai dengan apa yang Bapak Gembala Senior katakan. Kalau boleh tetap you remain berdiri, boleh Bapak Ibu. Karena ini firman Tuhan, let us honor the word of God. Jadi karena dalam Kristus, Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra. Boleh dibantu saya Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama. Sekarang ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Dari ayat yang kedua aja Jen, boleh. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Dikatakan apa? Yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari pada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah, this is the turning point church. Itulah sebabnya Allah apa? Sangat meninggikan dia. There's no other name. Amen. His name above all names. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. 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 We were born such a time as this. Amen. So church, lift up your face, lift up your head and see the King of Glory. Dan Raja Kemuliaan itu bukan hanya stay di surga, tapi he already came down. Amen. Yes. Nah dengan begitu kita memiliki teladan, kita memiliki suatu acuan hidup bahwa dalam kehidupan ini, jikalau kita ingin ditinggikan, firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu. Amin. Yes. Amin. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Berapa banyak di sini mau merendahkan di hati? Amin. Karena ternyata Tante Un, merendahkan hati itu bukan keputusan dari orang lain, Pak. Bahkan bukan Tuhan yang membuat kita rendah hati. No, God cannot force you to be humble. To have a humility, to be humble, it's you and me, our decision.
Wow. 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 Luar biasa bukan? Firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya. Berapa banyak di sini yang mengerti bahwa rendahkanlah dirimu itu tugasnya kita. Itu keputusannya kita. Come on church. Itu adalah tindakan kita. Yang setuju sama saya, Ketika kita mengambil suatu tindakan, apa yang terjadi? Ada prinsip dalam Alkitab berkata gini. If you do that, God will do this. Yes. Amin. Church, if you do that, God will do this. Amin. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Bukankah dikatakan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, Jen boleh buka 2 Tawarik 7 pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, dikatakan begini, umatku, if my people who are called by my name, dikatakan apa? Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Tunggu sebentar Pak Novel. Siapa yang harus melakukan tindakan pertama? Come on, talk to me now. Gak apa-apa kan berdiri sebentar kan? Anak Tuhan. Dan siapa di sini katakan? Umat siapa? Umat Tuhan. Umat Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, artinya ada perkenanan Tuhan atas kita. Yes. Yang setuju sama katakan, Tengok kanan kirinya dia bilang, haleluya. Haleluya. Ada perkenanan Tuhan atas kita, amin. Amin. Tapi luar biasanya, karena perkenanan itu, because of that grace and His favor upon us, we can do this. Merendahkan diri. Siapa di sini harus merendahkan diri? Tuhan. Amin. Tuhan yang membuat kita rendah diri. Tuhan yang membuat kita merendahkan diri. Tidak. Nah, merendahkan diri sini bukan rendah diri, tapi merendahkan hati kita. Merendahkan diri. Siapa yang di sini yang berdoa? Tuhan yang berdoa? Tuhan paksa kita berdoa? Tidak. No. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Siapa yang mencari wajah Tuhan? Kita. Bukan Tuhan yang paksa kita. Bukan. Menunjukkan apa? Kita memiliki sikap. Dan dikatakan lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. This is good one. If you do that and God will do this. Maka Allah akan mendengar dari sorga. Dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Ternyata Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, gereja Tuhan tempat ini. Sesuatu besar terjadi. Karena ada tindakan kita lebih dahulu. Sebagai respon. Perhatikan perkataan saya. Sebagai respon daripada perkenanan Tuhan. Anugerah Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan. Beri kemuliaan dalam gereja. Yang setuju tengok kanan kirinya dan berikan katakan haleluya. Haleluya. Okay, you may be seated in the presence of God. Thank you, Brother Novel. Thank you. Mau bilang om gak enak juga, brother. Everyone here. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka semua. They are doing good job. Amen. Of course, you may be seated in the presence of God. Tante, terima kasih. Ini kali kedua, minggu kedua bagi saya ada di sini. Saya datang dari Bali dan Pasar, khusus langsung diterbangkan dari Bali dan Pasar. And I'm so blessed to be here. I'm so glad. I'm so very happy to be here. Karena saya percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Dan bertemu dengan Pak Felix. Pak Felix, you are very welcome in this place. Kita ketemu minggu lalu waktu itu ya Pak ya. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol. He's a Malaysian ya kan. Where's your wife though? Oh, she's not coming? Oh, he's coming? Oke, let's wait. Oke. Dan saya senang bisa ketemu karena Bapak ini ngomong kita lagi mau makan. Tiba-tiba terjadi chit-chat dan lain sebagainya. And we pray for him before dia pergi meninggalkan kita. Jadi Pak sangat senang bisa ketemu Pak Felix tempat ini. Amin. Dan juga begitu juga dengan Bapak Ibu yang lain yang baru pertama kali melihat saya. Saya tentunya yang baru pertama kali dilihat ya kan. Karena wow terbang dia punya ini. Nah tapi nggak Bapak, saya ingin memperkenalkan nama saya sekali lagi boleh Tante Uni, saya kenalin namanya. Nama saya Martin.
Nama panjang saya Martin Luther Joshua Lengke. Bagi orang Katolik, saudara Katolik saya dibilang cukup Protestan karena Martin Luther. Tapi untuk sepupu kita yang Muslim saya dibilang cukup Karesten, Pak. Kalau di Jakarta cukup Karesten. Saya lahir di Balikpapan, besar di Jakarta. Nama Lengke memang dari Sulawesi Utara, percayalah saya tidak lahir di sana dan saya tidak bertumbuh berkembang di sana. Jadi if you ask me about Manado, well I know a little bit about Manado. I can speak Manado a little bit. Samuel lebih jago dari saya bahasa Manadonya. Tapi waktu tahun 2016, kita 2016, 2017, kita church planting di Seattle. Saya pernah tinggal di Amerika. Dulu di California, di Anaheim, close to Disneyland. But I moved up to Seattle a year later. Jadi keluarga saya masih ada di sana semua, orang tua masih di sana semua. Dan kalau lagu kebangsaan mereka semua seperti ini, Pak. Saya begini, karena lagunya beda. Oh, say can you see? Kalau saya Indonesia tanah. Haleluya. Garuda di dadaku. Mereka Garudanya sudah terbang di dada. Kalau saya masih ada. Garuda masih stay. Puji nama Tuhan. Pulang ke Indonesia tahun 2019. Pendeta Timotius Arifin telepon. Dia bilang, oke Martin, kalian pergi ke Bali. Karena di Bali ada rumah. Terus terang waktu diperintahkan pergi ke Bali. Saya ini memang tahu Bali. But no connection, no relation, siapapun nggak tahu. Jadi we start from zero though. Tapi puji nama Tuhan dalam masa-masa COVID itu kami buat suatu kegerakan dan sebagainya. Tuhan tuh baik sekali. Jadi hari demi hari kami melihat pertolongan Tuhan kami di Bali. Dan puji nama Tuhan saya bisa ada di tempat ini karena juga diminta untuk datang ke tempat ini. Jadi saya percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan ingin kerjakan. Amin. Haleluya. Berapa banyak di sini yang bersyukur dan bersuka cita, lambaikan tangan. Nah, saya ingin Brother Novel please help me about the time ya. He's my timekeeper ya kan, dia timekeeper. Dia kalau sudah kelewatan waktu dia bilang. Ya kan? Kalau sudah kelewatan lebih lama lagi. Kalau lebih lama lagi dia bilang copot kan oke. Enggak, itu enggak akan terjadi. Haleluya. Berani jadi gitu enggak mungkin. Haleluya. Nah, saya membagikan tentang kasih. There's a saying like this. Love is a fact when love is an act. Let me say it again. Love is a fact when love is an act. Karena bagi orang luar, di luar sana, bagi orang dunia, love is an abstract thing, sir. Sesuatu yang not tangible. You can know it, but you cannot see it. You can feel it, but you cannot touch it. Abstrak bagi mereka. But church, you and me, mengerti mengenai kasih, it's much deeper than that. Karena berbicara mengenai kasih, Bu, itu bukan berbicara mengenai a thing. In the Bible, when we are talking about love, we are talking about a person. Because the Bible says, John chapter 4:16, God is love. Kata love di situ bukan kasih persaudaraan, kasih hawa nafsu, but agape. Artinya adalah I love you even though. I love you although. Sekalipun, meskipun saya tetap mengasihimu. Artinya unconditional love. Nah, kasih bukan sesuatu yang ditempel. Pak, saya boleh pinjam Bapak? Bu, saya boleh pinjam Bapak? Boleh? Boleh ya? Aman ya Bu ya? Aman. I'll show you. Let's say, for example, God. Amen? Pak, ini God. Amen? Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 4 ayat 16 kata apa? Allah adalah, Jen, can you follow me please? Can you help me? 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah adalah kasih. So this is God. Dikatakan God is apa? Love. Artinya kasih itu bukan sesuatu yang
ditempelkan ke Tuhan. Kasih bukan dari luar yang ditempelkan ke Tuhan. To God. Love is not attached to Him because love is Him. Love is a very nature of God. Dunia berpikir bahwa kasih is a thing. Sesuatu, sifatnya, kata benda atau kata sifat, and something that you only can feel it. But love, when the word says God is love, love is God, meaning you can touch Him, you can talk to Him, you can feel Him. I'll show you later on mengenai ini. Supaya Bapak bisa, Ibu dan bisa mengerti bahwa Allah, it's okay Pak, Bapak masuk sini. Adalah kasih, di mana kasih bukan hanya dari luar yang menempel, tapi kasih adalah bagian dari Tuhan, dan Tuhan adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, Allah adalah kasih adalah Allah. Artinya selamat di mana saja Tuhan berjalan, kasih ada. Ayo Pak, bantu saya Pak. You see that? When love sits, apa yang terjadi? When God sits, apa yang terjadi? Love sits. Ketika kasih berdiri, ketika Allah berdiri, apa yang terjadi? Kasih berdiri. Kasih bergerak, Allah bergerak. Kenapa? Karena kasih adalah Allah adalah kasih. Oh wow. Dan kita tidak bisa fabricate it. Kita nggak bisa manipulate it. Karena keberadaan kasih itu sebenarnya itu tidak terkontaminasi. Let me show you. Ketika ada orang kusta dibilang ini, if you are willing, ngomong sama Yesus. If you are willing, heal me. Apa Yesus ngomong? I'm willing. Jesus is the expression of God's love. Let me say it again. Jesus Christ is the expression of God's love. Remember the saying that I told you earlier? Love is a fact when jadi, dari mana kita mengetahui Allah itulah kasih? Dengan cara yang namanya karena begitu besar. Kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia apa? No. Sehingga apa? Sehingga apa? Sehingga ia telah, bukan mengaruniakan. Sehingga ia telah, artinya sudah terjadi. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Artinya Yesus Kristus adalah ekspresi daripada kasih Bapa. Ingat, manusia itu cenderung dengan yang namanya melihat. Manusia itu punya panca indera, bukan? Pak, panca indera manusia berapa, Pak? 5. Itu yang kita tahu. Waktu kita dulu Bapak, wah memang zaman-zamannya memang itu. Tapi sekarang ada 6 katanya seperti itu. Saya nggak tahu ya, bener apa enggak. There's another sense. Nah, bayangin, ingat, manusia harus menyadari keberadaan kasih dengan yang namanya panca indera yang tadi kata Bapak ini 5 panca indera tadi. See it, hear it, taste it, touch it. Benar ya? Itu sebabnya Yesus hadir. Oh wow. Dan banyak orang di luar sana berkata demikian, Pak, kenapa sih orang Kristen yang dibilang itu mentuhankan manusia? No. Kita tidak pernah mentuhankan manusia. Dia Tuhan yang turun ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. Mau tahu kenapa? Karena manusia hanya bisa mengerti. Manusia punya bahasa. Dan surga, untuk bisa membuat manusia mengerti tentang surga,
dia mengkomunikasikan bahasa surga dengan bahasa manusia. Dan bahasa manusia hanya bisa dimengerti ketika ada manusia yang berbicara dengan manusia. Itu sebabnya Yesus datang dalam dunia, dia Tuhan mengambil rupa sebagai manusia. Pertanyaannya Pak, bisa nggak Tuhan menjadi binatang, monyet, bisa nggak? Bisa jadi patung nggak? Bisa jadi pohon nggak? Bisa. Kenapa? Karena dia apa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Dia apa? Allahu Akbar. Dia Maha Besar. Dia bisa jadi apa saja dia mau jadi. Tapi dia memutuskan menjadi manusia. Karena apa? Karena manusia hanya bisa mengerti bahasa Tuhan ketika dikomunikasikan dengan bahasa manusia. I hope you can follow me. Itu sebabnya kekristenan bukan bicara mengenai agama. Bilang bukan agama. Kekristenan bukan dibangun oleh intelektualnya manusia. Tapi kekristenan dibangun oleh hatinya Tuhan yang dikerjakan dengan kehadiran Kristus Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Yesus adalah ekspresi daripada kasih Tuhan. Supaya manusia bisa mengalami kasih tersebut. That's why love is a fact. When love is an act. Because you know what? Because God is love. People has to know bagaimana mengalami kasih itu dengan yang namanya pribadi Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, silakan duduk. Terima kasih banyak Ibu, sudah saya boleh pinjam bapaknya ya Bu ya. Haleluya. Dan kemarin saya bicara mengenai pertama kasih adalah memberikan yang paling baik. Masih ingat yang minggu lalu datang? Siapa yang minggu lalu datang masih ingat? Kasih memberikan apa? Yang paling baik. Tidak ada di benak Tuhan atau di persediaan Tuhan selain yang paling baik. Untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Untuk dunia ini bahkan. There's nothing what God has in store less than His very own best. Tidak pernah. Pak, tolong kasih tahu. Let me know about the verse. Tadi yang saya sudah sampaikan. John 16. Coba Jen, siapa yang punya Alkitab boleh buka Alkitabnya? Ada nggak yang bawa Alkitab seperti ini? Saya masih old fashion Pak Felix. Masih old fashion ya kan. Jadi masih pakai Alkitab begini. Ada yang Alkitab seperti ini, ya kan? Tapi juga ada yang seperti gini, Alkitab. Whatever it is, please open up your Bible. Jangan menunggu Jenny, kalau boleh buka saja nggak apa-apa. Supaya apa? Nanti kebiasaan kita buka Alkitab, di rumah kita akan buka Alkitab, di mana saja kita akan buka Alkitab. Amin. Yohanes 3:16. Yang sudah dapat sama-sama katakan, wow. Oh wow, keren sekali, cepat sekali. Berarti Jenny bantu ya. Dikatakan demikian. Karena begitu besar apa? Kasih Allah kan? Nah, tolong kita bisa mengerti, sekali lagi saya ulangi. Kata begitu. Begitu menunjukkan apa? There's no volume. There's no measurable. There's no measure. Enggak ada ukuran tertentu di situ. Tidak ada volume tertentu di situ. Kenapa? Tidak ada bisa gambaran, batasan, atau apapun yang bisa mengukur itu. Unlimited. Karena begitu besar. Kasih apa? Allah akan dunia ini. Jadi siapapun dia. Dari manapun dia berasal. Dari negara manapun dia berasal. Dari keluarga siapapun dia. Broken home, whole home, dan lain sebagainya. Dia tetap dikasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, dikata apa? Nah Bapak Ibu Saudara, tolong perhatikan kata ini. Alkitab bahasa Inggris menunjukkan His only begotten Son. Tapi dikatakan lagi juga His one and only Son. Nah, kemarin saya ngomong sama siapa ya? Ibu Marni kah atau Ibu Aileen kah, saya lupa. Punya anak 2. Contohnya.
Pak punya anak berapa? Ibu punya anak boleh? 2 juga? 2, pas banget ya. Boleh nggak kalau saya waktu itu masuk sesuatu hal, ada hal yang tidak baik, itu saya masuk penjara. Salah satu anak ibu boleh nggak gantiin saya di penjara? Ada yang mau? Sekalipun bapak ibu sahabat saya, kenal sama saya, pasti nggak mau. Katakan kesalahannya itu bukan saya, Evan. Orang lain. Saya nggak salah, tapi saya tetap masuk penjara. Tetap nggak bapak ibu mau saya minta tolong anak ibu salah satu gantiin saya di penjara, mau? Nggak mau. Betul? Kenapa? Because your kids is much more valuable than me. Ngerti nggak maksudnya? Dan dikatakan di sini yang tunggal. Artinya Yesus Kristus satu-satunya, tidak ada yang lain. Di benak Tuhan, di bagian Tuhan, di bagian Bapa, tidak ada yang lain. I'll show you this, you will amaze. Dikatakan, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, tidak ada yang lain. Kenapa pertanyaannya seperti itu? Ibu Deborah, karena Tuhan hanya memberikan yang paling baik. Jane, help me here. Hanya bagi mereka yang paling baik. If you want to exchange something with someone, the value must be the same, right? Oh, you don't understand. You don't get it. You don't get it. Kenapa Tuhan memberikan anak yang tunggal? Arti kata tunggal di situ satu-satunya. Artinya tidak ada yang lain. Artinya hanya itu yang dia punya. Artinya apa? Yang paling baik. And the next question is, kenapa Tuhan memberikan yang paling baik? Apa? Kenapa? Bapak Ibu ingat minggu lalu saya bilang apa? Salah benar jawab aja nggak apa-apa. Pasti masuk surga. Karena percaya Yesus dan melakukan firman Tuhan, amin. Jadi it's okay, talk to me, talk back to me. I'm okay with that. Oke, sebelum saya bertanya itu, saya mundur sedikit. Karena ini minggu saya yang terakhir, saya diminta injury time kalau ada injury time ya. Kalau enggak akan lagi ngomong lagi terbalik lagi poin yang berikutnya. Karena poin pertama ini sangat penting sekali untuk kita semua. Paling baik betul? Pertanyaannya, I want you guys to think about this. Kenapa bukan Bapa sendiri yang turun dalam dunia? Kenapa dia harus kirim anaknya? He sent his only begotten son. He gave his only begotten son. Why? Karena ini menyangkut yang namanya paling baik. Bukan hanya bicara mengenai pribadi. Pak, boleh saya minta lagi bantuannya? Enggak apa-apa. Bukan hanya yang paling baik dari pribadinya. Tapi juga berbicara mengenai paling baik dari sikap hati dan perasaannya Bapak. I'll show you. Kenapa bukan Bapak sendiri yang hadir ke dalam dunia? Tadi pertanyaan saya kan, kalau saya masuk penjara, saya nggak lakukan kesalahan apapun, tapi saya minta anak Bapak Ibu gantiin saya di penjara, mau nggak? Kalau sebagai sahabat, coba perhatikan. Sebagai sahabat, Pak, Bapak mau nggak gantiin saya? Kita kan hopeng nih, kita sudah sahabat. Lu tau lah gua nggak salah apapun. Kira-kira masih berpikir nggak? Masih berpikir nggak? I think about it. Let me ask my wife. Maybe, okay, berapa lama kira-kira? Ya ada kasus seperti ini, saya menggantikan gitu. Berapa lama? You understand? Sebagai sahabat, dia mungkin a little bit okay. Mungkin oke juga untuk menggantikan posisi saya.
but not for the kids. Berapa banyak di sini menyadari kalau kita diomelin orang, kita dimarahin orang, bahkan kalau kita diludahin orang sekali, we can still take it. We can still have our posture, di mana tahan. This is a different story when you have kids. And when your kids walking around and playing around and somebody, stranger come to him or her and guess what? Dia marahin. Dan Bapak Ibu tahu anak Bapak Ibu tidak melakukan apapun yang salah. Setelah dia marahin apa? Dia maki lagi. Terus apa? Dia spit on the kids. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Come on. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Berapa banyak di sini yang punya anak? Bagaimana perasaan seorang papa, seorang ayah, seorang ibu ketika melihat anaknya seperti digituin? Bapak Ibu gak akan ngomong a, i, u, e, o. Langsung maju. Ada apa ya? Do you understand? Bahkan kalau seperti itu, dia udah lihat situasinya dari jauh. Sudah terjadi gitu. Dia akan turun langsung pukul orang. Buah! Baru dia tanya, kenapa kamu gituin anak saya? Because you know what? The feeling is much more different. It's much more deeper. Apa Ibu dapat kasih ayat ini? Tuhan hanya ada yang paling baik dari dirinya untuk kita. Karena itu bukan hanya menyangkut pribadi satu-satunya, tapi juga perasaan Tuhan. Bapa yang dia tujukan kepada kita manusia. Dan Tuhan hanya memberikan yang paling baik kepada mereka yang paling baik. Tepuk tangan untuk Bapak ini. Terima kasih. Karena nggak mungkin saya punya yang baik, saya mau exchange sama yang kurang daripada yang saya punya. Bapak Ibu ngerti nggak sih ini? Yang mengerti sama-sama kata, haleluya. Karena because I'm talking in Indonesian, right? You guys are Malaysian and speak Malay, and some of you speak English very well, more than me, ya kan? So please follow me real carefully, karena saya pengen pesan Tuhan ini sangat bisa kita dapatin. Itu sebabnya dalam perjanjian lama berkata demikian, Pak. Karena engkau berharga dan mulia di mataku. Karena engkau berharga dan mulia di mataku. Dan itu pernyataan yang keluar dari hati Tuhan. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal. Anaknya, kenapa bukan Bapa sendiri, tapi anaknya. Karena menyangkut perasaan yang lebih deep terhadap manusia. Yang kita bisa mengerti dari perkataan tadi. Karena engkau berharga dan mulia di mataku. Dan ini sudah terjadi ketika dalam Kejadian pasal ketiga. Ingat Kejadian pasal 3? Oke, kita buka saja. Kejadian pasal 3. Haleluya. Praise the Lord. Berapa banyak yang senang datang hari ini? Puji Tuhan, oke. Oke, pasal ketiga. Sudah dapat? Kejadian pasal yang ketiga. Di situ ada suatu cerita yang sangat menarik yang kita sudah tahu. Manusia jatuh dalam dosa. Oke, kita nggak usah panjang lebar, langsung bilang manusia jatuh dalam dosa, betul? Dan ingat, manusia jatuh dalam dosa itu dipaksa atau tidak? Hah? Digoda, dirayu. Kalau saya digoda, dirayu, terus kalau saya bilang enggak, bisa enggak? Jadi keputusan jatuh dalam dosa karena apa? Exactly. Manusia memilih. Betul? Bukan karena, iblis yang buat saya jatuh dalam dosa. Perempuan yang jatuh dalam dosa. Laki-laki. No. Keputusan. Nah, dikatakan demikian. Ayat yang ketika manusia jatuh dalam dosa, ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu berpikir, waktu manusia jatuh dalam dosa, konsep kita selama ini berpikir adalah, Tuhan marah sama kita. Tuhan marah sama pribadi kita. Tuhan marah sama manusia. Betul?
Oke, fine. Berpikir seperti itu gak apa-apa. Tapi kita lihat ayat Alkitabnya. Pasal yang ke-3 ayat yang ke-8 dalam buku Kejadian. Ketika mereka mendengar, ini manusia sudah jatuh dalam dosa. Ketika mereka mendengar apa? Bunyi langkah Tuhan Allah. Yang apa? Kata di situ kata apa? Walking, right? Bukan hanya jalan, tapi berjalan-jalan. Berarti apa? There's a times. There's sometimes. Ada waktu Tuhan berjalan-jalan. Bukan hanya waktu yang sedikit, tapi Tuhan berjalan-jalan. Dikatakan apa di situ? Tuhan berjalan-jalan dalam apa? Dalam taman itu pada waktu apa? Pada waktu hari sejuk. Nah, tolong Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, RIM Malaysia, mengerti ini bukan hanya berbicara mengenai the weather, the situation at that moment. Tapi itu juga berbicara mengenai sikap hati, Bu. Sikap hati Tuhan. Berapa banyak di sini yang suka jalan ke taman? Nggak suka ya? Oke, orang Indonesia memang sukanya ke mall. Nah, Bapak Ibu coba ada gambaran. Orang yang berjalan dalam taman, dalam keadaan hari sejuk, hatinya tenang nggak? Hatinya senang nggak? Nyaman nggak? Damai nggak? Kira-kira ada senyuman nggak? Because apa? Sejuk. Bahasa Inggrisnya, Lord God walking in the garden in the cool of the day. In the cool of the day. Dia berjalan teman-teman. Di hari yang sejuk, hati dan perasaannya itu tenang, nyaman, senang, dan pasti ada senyuman. Remember that. Dosa tidak cukup kuat untuk mengubah perasaan dan kondisi hati Tuhan terhadap manusia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita berpikir, Tuhan marah. Enggak. Kalau Tuhan marah, sekali lagi saya bagikan. Kalau kita tahu anak kita salah, kira-kira Bapak Ibu kira-kira manggilnya bagaimana? Udah setahun nih, jangan disuruh pegang setrika. Dia pegang setrika, baju kita yang bagus, ya kan? Tiba-tiba bolong. Apa yang Bapak Ibu kira-kira bilang sama anak ini? Anak ini nggak tahu kemana. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Manggil dia kan? Manggilnya bagaimana? Udin, Din, di mana Udin? Kira-kira seperti itu? Bagaimana kira-kira? Ah! Oh no! This is my honest shirt. This is the best one that I've ever bought. Di Indonesia, batik Solo. Batik, bukan keris, yang tangan itu loh. Batik tulis. Batu tulis. Batik tulis ya kan, batik tulis Ibu ya, benar ya? Oh no! Pasti kita teriak itu kan. Dan kita teriak, Udin! What have you done? Marah kita, betul? Kira-kira Udin berani jawab nggak? Of course not. Tapi coba lihat di sini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat yang ke-9 please. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Allah apa? Dan berfirman pada di manakah engkau? Kalau Tuhan marah, manusia pasti tahu dengan suaranya Tuhan punya intonasi. Dengan nadanya, bukan do re mi, tapi solasi. Dan saya percaya Tuhan memanggil dengan cara yang sangat-sangat maskulin and deep. Dan saya percaya dia bukan orang Batak. Bukan orang Ambon. Karena orang Batak, di mana kau? Kau di mana? Kau sudah dosa, mati saja kau. Betul? Atau orang Ambon, di mana kau Rin? Adam, di mana kau Adam? Enggak juga. Tapi juga bukan orang Solo saya yakin.
Karena orang selalu begini, Adam. Bahasanya itu adalah love, grace, and mercy. That's the only language that God has in the garden. Itu sebabnya Adam, di manakah engkau? Adam berani jawab. Tolong buka ayat selanjutnya, ayat yang 10. Ia menjawab, Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dia takut karena ketelanjangannya itu tidak kuat untuk menerima keberadaan kasih Tuhan. Ingat, dosa tidak akan pernah kuat dengan keberadaan kasih Tuhan. Gak pernah kasih yang tidak kuat. Tapi dosa yang tidak kuat terhadap kasih Tuhan, itu sebabnya dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Tapi kasih tidak pernah gagal. Itu sebabnya tadi pertanyaannya, orang kusta bertanya, jikalau kamu mau sembuhkan aku. Yesus bilang, aku mau. Pertanyaannya adalah, Yesus menjadi kusta apa orang kustanya menjadi sembuh? Setiap orang yang mengalami kasih Tuhan, pasti mengalami yang namanya transformasi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang terjadi? Dia menjawab, aku Tuhan sebab itu aku bersembunyi, ayat yang 11. Tolong bantu saya, Jen. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu? Bayangin Bapak Ibu, Tuhan Maha tahu, tapi dia tetap menjaga kondisi hatinya supaya manusia terus bisa datang sama dia. Karena kasih, love covers all sins. Dikatakan bahwa engkau telanjang, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan tahu loh, tapi Tuhan tetap bertanya. Ayat yang ke-12. Manusia itu menjawab, nah kalau manusia tahu Tuhan ini marah, dia nggak akan jawab, dia akan kabur. Dia sudah ngumpet Sam, dia sudah ngumpet. Tuhan tanya, di mana engkau? Manusia jawab, Tuhan tahu kondisinya, kenapa kamu tahu? Apakah engkau makan dari buah yang kularang itu? Kalau intonasinya Tuhan itu marah, manusia nggak akan lagi keluar dan akan kabur lebih lagi. Tapi dikatakan apa? Perempuan, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Pertanyaan saya, laki-laki bertanggung jawab gak? Bertanggung jawab gak? Sebagai tugasnya sebagai laki-laki. Ibu jangan nuntut lebih lagi daripada ibu bapak-bapak ya. Dosa itu sudah masuk membuat laki-laki tidak bertanggung jawab. Kamu ini kok gak bertanggung jawab? Ya sudah lah, gak usah diomongin. Memang sudah begitu dari dulu. Kamu kan laki-laki, harusnya bertanggung jawab. Coba lihat ya, laki-laki itu fisiknya keren. Keren. Tapi ketika ada debt collector datang. Telepon, mah kamu angkat aja dulu mah. Tolong temuin. Saya gak tahu di Malaysia, di Indonesia banyak seperti itu. Beneran Pak. Ketika ada orang ada menyangkut hutang piutang, dia suruh istrinya. Dia ngumpet, bilang aja gak ada. Atau suruh anaknya. Bilang papa lagi pergi. Telepon datang, cari papa. Kata papa lagi pergi. Laki-laki seperti itu, jadi jangan dituntut lebih lagi. Nah, apa yang terjadi? Tuhan marah gak? Tuhan marah enggak? Tahu dari mana? Karena Tuhan gak reaktif, dia responsif. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi dari buah pohon itu kepada aku, maka aku makan. Dia gak bilang gini, Adam kurang ajar ya. Enggak. Adam kamu gak bertanggung jawab. Enggak. Ketika dia mendengar informasi itu, ini yang dia lakukan. Next. 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Dari Adam, dia next. Kepada perempuan itu. Apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Dia marah gak sama Hawa? Sama perempuan itu? Pertama dia sudah lempar tanggung jawab, Adam. Hawa, dia bilang gini, sama siapa lagi ya? Ular. Ngomong, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Tuhan marah gak sama Hawa? Dari mana tahu? Ya?
Kita lihat ayat yang ke-14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Kalau Tuhan marah sama Hawa, dia langsung marah. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjala dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Bapak Ibu tolong perhatikan di sini. Waktu Adam dan Hawa sudah tidak taat, berontak kepada Tuhan. Melanggar apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk tidak mereka makan, mereka tetap makan. Tuhan kondisi hatinya tidak berubah. Dia berjalan dalam taman di hari yang sejuk, tidak berubah Jane. Dan Tuhan cari, loh mana manusia? Biasanya ketika kita suka berfellowship, biasanya kita suka ngobrol, tiba-tiba hilang, kita akan jadi curiga, kita akan jadi kesel. Kenapa ya? Biasanya kita ketemu terus kok, biasanya kita tahu satu dengan yang lain kok, biasanya kita komunikasi kok, tiba-tiba you are gone. I was panicking, I was shocked, what happened? Kenapa? Ada apa? Ada apa ini? Saya bisa begitu. Tapi Tuhan gak seperti itu, makanya dipanggil, manusia di manakah engkau? Adam di manakah engkau? Dan Adam menjawab, aku takut ketika mendengar suara kakimu dan aku sembunyi sebab aku telanjang. Dan Tuhan tetap jawab lagi, bangun komunikasi. Bapak Ibu, selama 2 orang berkomunikasi dia tidak perang. Peperangan terjadi ketika sudah baku-baku diam. Waktu sudah baku diam satu dengan yang lain, peperangan terjadi. Apa yang terjadi? Tangan main. Puff. Puff. Betul? But when 2 persons keep communicating open, they're not fighting. They are communicating. Tuhan bertanya, dari mana kamu tahu? Apakah ada yang orang kasih tahu? Atau kamu memakan buah yang aku larang aku makan? Dan Adam tetap menjawab, perempuan ini. Dan Tuhan gak marah sama Adam. Dia ngomong sama perempuan ini. Ada apa? Apa yang kamu perbuat? Ular. Waktu dengan ular. Saya mau tanya, waktu dengan manusia dikutuk Tuhan gak? Dikutuk Tuhan gak? Bayangin. Gak usah dikutuk, marah saja tidak kan? Ular dikutuk gak? Kenapa? Mau tahu kenapa? Karena ular bukan bagian daripada keberadaan Tuhan. Di mana hanya manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Oh, kalau mau tepuk tangan yang keras bagi Tuhan. Ular punya value, it's much different than our value. Makanya engkau berharga dan mulia di mataku. Karena, Tuhan bilang gini, engkau berharga dan mulia di mataku. Karena apa? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Itu sebabnya dikatakan, engkaulah biji mataku. Engkaulah kepunyaanku. Tidak dengan ular. Dan menariknya Pak, waktu manusia jatuh dalam dosa, dia memutuskan untuk melanggar. Iblis datang pribadi gak? Dia pakai ular, sarana ular. Untuk merayu. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, Tante. Siapa yang datang? Tuhan utus malaikat? Tuhan utus binatang yang paling hebat? Monyet gitu untuk datang pada manusia? Siapa yang datang? Bapak Ibu bisa ngerti nggak? Itu nggak apple to apple. Di saat kondisi kita, manusia telah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap datang secara pribadi. Mau tahu kenapa? Karena engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Karena kau diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Artinya kitalah buah pikirannya Tuhan, Sam. Artinya kitalah buah hatinya Tuhan. Kita itu adalah perbuatan tangannya Tuhan. Kitalah jiplakannya Tuhan. Tuhan sudah mentransferkan dirinya. Barang siapa lahir daripada Dia, percayalah kitalah anak-anak Allah. Artinya apa? Kita tidak akan pernah bisa keberadaannya terpisahkan dari hati Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan datang kepada manusia, di saat manusia sudah berdosa, Tuhan datang dalam kasih-Nya. Karena kasih bukan dari luar ke dalam. Karena Allah adalah kasih. Dan hanya kasih yang bisa menarik manusia untuk datang kepada Dia.
Dan yang membuat manusia mampu untuk datang kepada Tuhan. Hanya kasih. Waktu masuk ular, dia langsung kutuk. Pak, tapi kan manusia harus bekerja. Betul, tanahnya. Karena manusia. Harus berat, betul, karena apa yang diperbuat. Tapi kata kutuk terhadap manusia, Bapak Ibu hanya bisa temukan pertama kali itu ketika Kain membunuh Kain membunuh Habel. Di situ terkutuklah Kain. You can check. We don't need to go there, but you can check at home. You can check. Disitulah ketika kita mengambil nyawa seseorang, di situ kutuk terjadi. Wow. Karena Tuhan menciptakan manusia. Dan Bapak Ibu berpikir, ini Tuhan masih marah? Enggak ya. Coba kita go all the way down ke ini. Pasal yang ketiga tetap. Ayat yang ke-20. 1. Dan Bapak Ibu bilang, oh Tuhan masih marah. Saya mau tanya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Saya mau tanya. Siapa yang buat pakaian? Hah? Come on, talk to me please. Siapa yang buat pakaian? Apa yang dia lakukan untuk buat pakaian? Hah? Luar biasa loh. Kan Tuhan bisa bilang aja, jadi kulit binatang. Jadi pakaian, bisa enggak? Tapi dia a very powerful tailor. Dan saya percaya pakaiannya itu masterpiece. One and only. Dan dia harus dan dia lakukan itu, Evan, dengan cara membunuh binatang. Artinya there's a blood was shed. Blood poured out on the ground. Artinya apa? Sudah ada perjanjian darah di awal. Tuhan buat. Kesannya Tuhan susah-susah buat. Tapi itu yang terjadi. Tuhan buat pakaian untuk manusia dengan cara membunuh binatang. Prosesnya dikasih tahu. Dari kulit binatang. Oh wow. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang pakaiin? Siapa yang pakaiin? Siapa yang pakaikan pakaian tersebut? Membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu apa? Artinya apa? Tuhan yang kasih pakai. Mengenakan ke mereka. Kondisi dosa sudah ada di situ. Manusia berdosa, ingat. Kasih tidak pernah bisa terkontaminasi. Tidak pernah kasih menyentuh dosa, kasih jadi dosa. Tuhan mengenakan pakaian kepada mereka. Bapak Ibu bisa mikir sejenak gak sih? Bantu saya di sini. Adam itu udah jago. Pinter. Tapi Tuhan mengenakan pakaian kepada mereka. Artinya apa? Kalau Tuhan lakukan, kalau Bapak Ibu lakukan itu, kira-kira lakukan sama anak yang sudah besar atau sudah tua atau sudah masih kecil? Can you see the treatment of God toward man? Even man already sin. Tuhan memperlakukan manusia seperti anaknya. Dan itulah kita. Barang siapa lahir daripada Allah adalah yang percaya padanya adalah anak-anak Allah disebut. Makanya Bapak Ibu panggil dia apa? Bapa. Walaupun orang tuanya Bapak Ibu juga panggil dia. Walaupun your grandfather juga panggil dia. Pernah nggak Bapak Ibu panggil dia opa, engkong, opung, dan lain sebagainya? Pernah.
Karena itulah treatmentnya Tuhan kepada manusia. Sekalipun manusia sudah dalam dosa, dia tetap buat pakaian. Dia repot-repot dan dia lebih repot lagi. Dia pakaian itu kepada kita. Dia mengenakan itu Pak kepada kita. Ini yang terakhir, pengertian paling akhir. Ayat yang ke-22, boleh buka 22 Jen. Oke. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai yang mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan tolong mengerti. Ada dua pohon, yang pohon pengetahuan yang baik dan jahat, yang pohon kehidupan. Yang manusia boleh makan adalah pohon kehidupan dan yang lainnya. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh dimakan. Dan kita berpikir, ayat yang ke-23 please. Dikatakan demikian. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana yang diambil. Nah, kita berpikir kebanyakan. Orang Kristen berpikir, Tuhan marah makanya Tuhan usir. Betul? Benar gak sih konsep ini selalu kita ada selama ini? Tuhan marah, Tuhan usir manusia. You got that wrong. Tuhan usir manusia bukan karena Tuhan marah. Karena kasihnya justru manusia diusir. Kenapa? Karena ayat yang ke-22 tadi. Yang berbunyi demikian. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tetap ingin terhubung dengan Tuhan. Supaya tetap berkehidupan. Dengan cara apa? Dia akan datang kepada pohon kehidupan itu. Buah pohon dan memakannya. Dan ketika manusia makan, kalau manusia makan, makanya manusia hidup dalam dosa untuk selama-lamanya. Tuhan tahu itu Sam. Itu Tuhan usir keluar. Supaya apa? Sudah there's a redemption. Ada penebusan terjadi di situ. Tuhan tidak punya second thought. Tuhan hanya punya satu. Yaitu yang paling baik untuk kita. Karena redemption, penebusan hanya bisa terjadi ketika Tuhan memberikan anak yang tunggal yang paling baik. Dan Tuhan lakukan itu karena Bapak, Ibu, dan saya itu yang paling baik. Yang Tuhan miliki. Bukan ular, bukan. Oh kalau mau tepuk tangan yang keras. Jangan izinkan siapapun atau situasi kondisi apapun membuat diri kita lebih rendah daripada itu. Saya ngomong ini kebenaran firman Tuhan. Bukan pemberitaan Martin Lengki, ini kebenaran firman Tuhan. Makanya judul temanya tetap sama. Judul khotbah saya, Love Never Fails. Kasih tidak pernah gagal. Karena apa? Karena kasih adalah Allah. Allah adalah kasih. Dan bagaimana Tuhan. Dan ini baru satu poin memang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Izinkan Tuhan mengubah hidup kita dengan kasih-Nya. Amin. Dan firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya adalah kasih memberikan yang paling baik. Bukankah Tuhan Yesus berkata demikian juga kepada orang? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Artinya kalau kita segenap, artinya apa? Ada bolongan, ada celah, the whole thing. Artinya sepenuhnya, artinya itu yang paling baik. Jadi in return, ketika kita datang sama Tuhan, jangan pernah berikan setengah-setengah kepada Tuhan. Amin. Berikan semuanya. Tubuh, jiwa, roh kita sudah milik Tuhan. Kasih semua sama Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membandingkan dirinya dengan setan. Karena setan tidak pernah ada bandingannya dengan Tuhan. Tapi Tuhan selalu membandingkan dengan mamon. Apa artinya mamon? Sesuatu yang kita terikat di dalamnya. Karena firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Artinya apapun yang membuat kita terikat di situ, yang menjadikan kita itu harta kita, hati kita terikat. Tuhan tidak mau.
Hati kita terikat sama Tuhan. Itu sebabnya tadi waktu itu lagu sebelum kita mulai, terhubung dengan Tuhan. Selalu terhubung dengan Tuhan. Hati kita melekat sama Tuhan. Jadikan Tuhanmu itulah hartamu. Kalau kita menjadikan Tuhan harta kita, apakah ada nothing to lose? Apakah ada sesuatu yang lose? No, there's nothing to lose. Dan seringkali yang membuat kita menjadi ragu dalam yang paling baik ketika hati kita ada harta kita di situ dan lekat di situ. Apapun itu, anak kita kah, our spouse kah, atau uang kita. Bapak Ibu, jangan takut untuk memberikan yang paling baik untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal dalam memberikan yang paling baik untuk kita. Karena dia sudah lakukan itu duluan sama kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang setuju sama kata, Jadi kalau ada persembahan, sebelum kasih persembahan, bagaimana cara memberikan yang paling baik? Tanya Roh Kudus. Berapa amount Tuhan yang saya mau kasih? Bukan langsung serta-merta buka persembahan. No, jangan. Jangan, diam dulu, diam. Tanya dulu. Ada gerakan dalam hati kita. Ada $100, ada $50, ada $20. Roh Kudus ngomong, $50. Kira-kira yang paling baik apa? Yang berapa? 100 apa 50 apa 20? Ya iyalah, Tuhan ngomong kasih 50. Karena bukan dengan amountnya, ketaatan kita. Nah kalau kita sudah berdoa sama Roh Kudus, tanya Roh Kudus berapa ya amount? Roh Kudus yang ngomong nih, ada 100, ada 50, ada 20. Berapa yang kita kasih? Bingung kan? Mana yang paling baik? Let us think, let us reasoning. 150, 20. Kita tanya Roh Kudus yang ngomong. Mana yang paling baik di situ? Ya? Yang paling baik mana? 100. That's good. Secara ukuran 100. Betul ya? For me kalau Bapak Ibu tanya, memang saya kasih 100. Tapi Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, saya mau kasih Bapak Ibu suatu kelepasan dan kemerdekaan dalam memberi. Firman Tuhan kata gini, Tuhan bersuka cita dengan apa? A cheerful giver. Jadi kalau 100 jangan kasih. Kalau 50 membuat Bapak Ibu susah memberi, jangan kasih. Kasih 20 karena Tuhan melihat sikap hati kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nanti kita bisa upgrade dari 20 sukacita, 50 jadi sukacita, 100 sukacita. Jangan paksain, dia kasih 100, saya juga 100. No, nggak perlu dipaksakan. Because God loves a cheerful giver. Tapi jangan berharap tuanya sama yang memberi 100. Jangan harap, amen. Udah 100, saya 20, saya 50. Kan cheerful giver, tapi tuanya sama gitu loh. Loh dia juga cheerful giver, 100. Ingat loh, Tuhan kata apa? Apa yang kamu tabur, kamu tuai dan tuanya pasti. Barang siapa yang menabur sedikit akan, siapa yang menabur banyak menuai. Jangan bilang ini, Tuhan kok dia lebih banyak daripada saya? Iya iyalah, dia 100 cheerful giver, kamu 20 cheerful giver, dan kamu minta untuk sama. Enggak, yang penting kamu udah menuai juga kan. Dan Tuhan berkenan di situ. Berikan yang paling baik sama Tuhan. Yang kedua, kasih melihat tanpa pembedaan. 10 menit we are done. Kasih melihat tanpa perbedaan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang lama. Artinya ketika diberikan kepada dunia ini, tidak melihat siapapun dia. Kasih melihat tanpa pembedaan. Kita boleh berbeda. Tapi bukan perbedaan itu yang membedakan kita. Artinya memisahkan kita. We cannot get connected. We cannot cooperate with one another. We cannot have a partnership. No. Kita boleh berbeda. Tapi bukan perbedaan itu yang memisahkan kita. Love sees no differences. Karena apa? Karena selalu ada persatuan dan kesatuan di dalam kasih. Bukankah Tuhan datang ke dalam dunia ketika manusia jatuh dalam dosa supaya menyatukan kembali manusia kepada Tuhan? Waktu Kejadian pasal 3 tadi? Bukankah
Yohanes 3:16, Tuhan juga datang ke dalam dunia untuk menyatukan manusia kembali kepada Tuhan. Kasih melihat tanpa pembedaan. Dikatakan demikian. Jesus said to him, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah hukum yang kekuatannya sama. Volumenya sama. Sama seperti hukum yang pertama. Tidak ada perbedaan. Kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. If you want to be treated well, treat people well. Jikalau Bapak Ibu ingin disenyum sama orang, senyumlah sama orang lain. Coba tengok kanan kirinya, senyum dong. Kalau Bapak kan susah kelihatan senyum, cuma senyum matanya. Kalau Bapak Ibu ingin say hi lah sama orang lain. Gereja Tuhan, orang melihat Kristus, itu melalui siapa? Kita lah. Dan orang bisa datang kepada Kristus, karena apa? Karena kasih Tuhan yang dalam diri kita. Dan itu dimulai dari senyuman Bapak Ibu. Amin. Coba Pak Felix waktu itu ketemu sama saya gitu. Atau Pak Felix bilang gitu, where are you from? Saya bilang, jahat bener, ngeri bener. But he came to me with a good smile. So we can have a conversation. Jadi Bapak Ibu latihlah senyum. Latihlah diri kita untuk senyum di muka kita. Saya tahu saya bisa ngomong kayak gini dan diterima di sini dari mana? Dari wajah Bapak Ibu ada senyuman. Kalau enggak saya udah bilang sama Tuhan, saya mau pulang saja. But not like that, right? You treated me so well, you put a smile in your face, therefore I can put a smile in my face too. Ingat Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, dunia ini sudah apa? Stres. Jangan keberadaan kita menambah dunia semakin stres. Jen, dunia ini sudah susah. Jangan keberadaan kita menambah dunia semakin susah. Haleluya. Ingat pasanganmu sudah susah. Jangan keberadaanmu menambah pasanganmu semakin. Pak, hidup saya sempurna waktu saya sendiri. Dan saya mencari pasangan yang sempurna. Puji Tuhan. Ketika kamu mencari pasangan yang sempurna. Menikah sama kamu, dia menjadi gak sempurna. Kamu mungkin jadi sempurna. Amin. Bapak Ibu, mari kita nyatakan kasih Tuhan dunia ini. Melihat tanpa pembedaan. Amin. Jangan lagi lihat ukuran manusia, tapi lihat Tuhan. Yang ketiga terakhir. Kasih itu inklusif. Tapi eksklusif. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan inklusif. Betul? Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang apa? Tunggal kepada setiap orang. Katakan demikian. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kasih itu yang diberikan kepada dunia hanya bagi mereka yang menerima kasih itu yang memperoleh yang namanya hidup kekal. Itu menunjukkan kasih yang inklusif menjadi eksklusif. Karena apa? Kita menaruhkan Tuhan yang pertama dan terutama. Dan jika Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Itu sebab dikatakan, greater is He who lives in me than He is in the world. Tuhan menjadi eksklusif dalam diri kita. Kenapa? Kita membuat Tuhan eksklusif dalam diri kita. Sekalipun kasihnya inklusif bagi semua orang. Tapi ketika kita mengalami Tuhan. Dan Tuhan menjadi bagian hidup kita. Keberadaan kita. Itu menjadi sesuatu pribadi yang berbeda. Tuhan menjadi pembela kita. Tuhan menjadi pelindung kita. Makanya dikatakan Jehovah Jireh. Jehovah Rafa. Jehovah Nisi. Tuhan penyedia kita. Tuhanlah panji-panji kita. Tuhanlah penyembuh kita. El Shaddai. Dia berada di pihakmu.
Because you put Him first. Therefore, everything that God has become yours and mine. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Perjamuan kudus. Oke. We want to partake in the Holy Communion. Langsung kita. Oke, Bapak Ibu ada ini perjamuan kudus di tangan. Kalau nggak ada boleh minta bantuannya petugas perjamuan kudus. Sudah datang. You already have it? Okay. Thank you so much. Yang belum ada tolong angkat tangan. Bapak sudah ada belum? Oke. Yang belum, yang mau sama-sama. Jane, do you have it already with you? Oke, Bapak Ibu, persiapkan kita punya roti dan juga anggur. Tapi yang paling utama persiapkan hati kita. Amin. Haleluya. Tuhan mengasihimu tanpa ukuran, tanpa pengecualian, sekalipun walaupun Tuhan mengasihi engkau. Jangan pernah berhenti pada Tuhan dan jangan pernah menyerah untuk datang sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhenti datang sama kita dan Tuhan tidak pernah menyerah dengan keberadaan kita. Karena engkau dikasihi Tuhan, engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Ini kita nyanyi dulu atau bagaimana? Thank you. Let us sing one song. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, roti yang ada di tangan kananmu yang engkau angkat tinggi, itu merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Yang percaya kata amin. Mari makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, ingatlah dan ketahuilah bahwa cawan yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi, ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Yang percaya katakan sama-sama amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ambil waktu sudah mengucap syukur. Shikaya maralaba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat tubuh dan darahnya yang melayakkan Engkau dan saya, yang membuat kita berarti karena Engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Syikirana kata-kata.
Bapak Ibu katakan setelah saya, Tuhan aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur buat pengorbananmu di kayu salib. Buat tubuh yang tercabik-cabik. Darah yang tertumpah. darah yang tertumpah, Menyembuhkanku. menyembuhkan, Memulihkanku. memulihkan, Melayakkanku. melayakkan, Menguduskanku. menguruskan, Membenarkanku. membenarkan. Sehingga aku bisa berdiri Aku bisa berdiri di hadapan tata kasih karunia Tuhan. di hadapan tahta kasih karunia Tuhan Dengan penuh keberanian. dengan penuh keberanian. Karena aku Karena aku sudah diciptakan baru. penciptaan. Aku bersyukur Aku bersyukur aku boleh berjalan aku boleh berjalan dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. dalam anugerah dan pertolongan Dalam Tuhan, kasih sayang Tuhan. dalam kasih sayang Tuhan, Dalam kesetiaan Tuhan. dalam kesetiaan Tuhan Untuk hari-hariku ke depan. untuk hari-hariku ke depan. Aku melihat pertolonganmu. Aku melihat pertolonganmu, Aku melihat kemenangan yang Tuhan sudah berikan. melihat kemenangan yang Tuhan sudah. Itu sebabnya Itu sebab yang lama sudah berlalu. lama sudah berlalu, Aku ciptaan baru. aku ciptaan baru Dalam Kristus Yesus. dalam Kristus Yesus. Aku lebih Aku lebih dari pemenang. dari pemenang. Oleh karena Kristus Karena Kristus yang telah mengasihi aku. yang telah mengasihi aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang bersyukur sama-sama katakan amin. Amin.